lebih dalam, coba kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi media. Nah, di sini toleransi secara umum adalah sikap saling menghargai perbedaan, tapi kalau di media sosial toleransi itu artinya kita sadar bahwa setiap orang punya hak untuk berpendapat. Kita tidak boleh menyerang atau menghujat orang hanya karena mereka berbeda pandangan dengan kita. Dan yang paling penting, kita tetap bisa bersikap santun meskipun tidak sepakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fenomena rendahnya toleransi di media sosial dari menggambarkan realitas yang sering dilihat. Nah, sekarang coba kita lihat dari fakta di lapangan. Saya yakin hampir semua di sini kita pernah lihat atau bahkan mengalami sendiri rendahnya toleransi di media sosial. Tandanya apa saja? Yang pertama, ujaran kebencian. Misalnya komentar-komentar kasar, menghina suku, agama, atau pilihan politik orang lain. Yang kedua itu cyberbullying. Cyberbullying itu atau perundungan online yang dilakukan terus-menerus. Nah, yang ketiga ini di sini ada hoax dan fitnah orang seenaknya. Bikin berita palsu buat menyerang pihak lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab rendahnya toleransi di media sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Lalu, kenapa sih toleransi di media sosial ini rendah banget? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama itu anonimitas. Anonimitas ini karena identitasnya tersembunyi. Banyak orang merasa bebas ngomong kasar tanpa takut ketahuan. Yang kedua, ada tanpa nama atau echo chamber atau ruang gema. Artinya itu kita cenderung berteman dengan mengikuti akun yang sepaham dengan kita. Akibatnya kita jadi susah menerima perbedaan. Yang ketiga itu algoritma medsos itu sendiri. Sistemnya menang dan menampilkan konten yang sesuai dengan opini kita, sehingga pandangan kita semakin merasa ekstrim. Rendahnya toleransi. Contoh kasusnya rendahnya toleransi ini kita memberikan gambar konkret supaya lebih jelas. Saya lebih contohkan dari kisah nyata. Contohnya dari kasus perbedaan politik saat pemilu kemarin. Banyak banget warganet yang saling serang hanya karena dukungannya berbeda. Mereka memakai kata-kata kasar seperti rasis, sarkas, dan merendahkan. Yang kedua itu dari contoh kita ambil dari kasus agama. Ada unggulan tentang kegiatan keagamaan, malah dibanjiri komentar negatif, memalukan agama lain. Yang ketiga itu dari kasus yang lebih sederhana. Ada seseorang yang ngasih kritik membangun di konten kreator, tapi malah dihujat dan disebut haters. Cara meningkatkan toleransi di media sosial itu lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita tidak mau terus-menerus hidup dalam lingkungan digital yang penuh kebencian. Nah, di sini ada beberapa cara. Pertama itu hargai perbedaan sebagai hal yang wajar. Yang kedua itu jangan ikut-ikutan menyebarkan kebencian atau hoaks. Yang ketiga itu gunakan fitur lapor dengan bijak, jangan untuk membungkam kritik. Dari sisi komunitas atau platform, kita juga bisa mengedukasi anggota tentang etika digital, membuat aturan main yang jelas. Dan platform media sosial seharusnya punya sistem moderasi yang adil. Kesimpulannya di sini, rendahnya toleransi di media sosial adalah ancaman serius. Media sosial sebenarnya hadir untuk menjadi ruang bertukar gagasan, bukan ajang permusuhan. Toleransi digital bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang, tetapi kita bisa berbeda tanpa harus membenci. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Toleransi di media sosial bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu menjaga hati saat berbeda.